لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin, rahmati Allah. Di zaman Rasulullah SAW di Madinah, suatu kali pernah terjadi keributan antara anak-anak muda atau anak-anak kecil lah ya, anak-anak muda gitu. Anak-anak muda Muhajirin dengan anak-anak muda Ansar. Ada dua orang, ya, dua orang ini saling berantem gitu ya, kira-kira. Memukul, sepertinya sampai memukul gitu. Kemudian kasus ini diketahui oleh masing-masing dari dua entitas ini, dari Muhajirin dan dari Ansar. Sampai akhirnya dua sahabat ini, dua golongan sahabat ini, Muhajirin dan Ansar tuh masing-masing mau apa ya, mau saling keluar gitu. Hei, mana orang-orang Ansar? Orang-orang Ansar bilang, mana orang-orang Muhajirin? Karena disebabkan perkelahian dua anak muda ini atau dua anak kecil inilah ya tadi. Rasulullah tahu itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, ma hadza da'wal jahiliyah. Apa ini? Apa ini? Praktek-praktek jahiliyah apa ini yang sedang kalian teriak-teriaki ini? Ya, Rasulullah marah. Karena orang Muhajirin bilang, hei orang Ansar, mana kalian? Ya semacam ngajak ribut gitu ya. Sebagaimana sebaliknya orang Ansar pun sama kepada orang Muhajir. Mana orang Muhajirin? Ini gara-gara anak ini, anak saya jadi, kira-kira gitulah ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma hadza da'wal jahiliyah." Apa ini? Praktek jahiliyah apa yang mau kalian masih bawa di sini? Kata Nabi, kurang lebih seperti itu. Qalu ya Rasulullah, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ini ada dua anak kecil. Dia berkelahi. Fakasa'a ahaduhumal akhar." Saling pukul lah kira-kira itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, oke, kalau begitu kurang lebih saya terjemahkan gini, la ba'sa wal yansur rajulu akhahu zaliman aw madluman. Baik, kalau begitu seseorang harus menolong saudaranya yang zalim atau yang terzalimi. Adapun menolong saudara, ini kata Nabi ya, adapun menolong saudaranya yang zalim, maka dengan menghentikan kezalimannya. Adapun menolong saudaranya yang terzalimi, ya, dengan membela hak-haknya. Kira-kira apa nih teman-teman yang bisa kita ambil dari kejadian ini? Karena di sini ada anak kecil yang berkelahi loh ya. Kemudian dua anak kecil ini kayaknya sepertinya melapor ke masing-masing orang tuanya gitu lah. Dan orang tuanya mengumpulkan massa dan akhirnya hampir terjadi percekcokan antara dua entitas atau antara Muhajirin dan Ansar. Apa faedah yang bisa kita ambil teman-teman? Nah gini, anak kecil itu ya, itu memang akan sangat bisa memicu perkelahian atau pertengkaran orang dewasanya juga. Kalau saya orang Betawi. Orang Betawi itu ada istilah gini, udahlah masalah bocah jangan ditua-tuain. Artinya apa? Kalau urusan anak-anak, jangan sampai yang gede juga ikut campur. Nah lihat, anak kecil itu bisa sangat memperkeruh keadaan. Karena dia saling lapor seperti kejadian ini. Dan Rasulullah SAW langsung mengatakan, apa ini? Keributan apa? Ini praktek jahiliyah apa yang mau kalian bawa? Masih kalian bawa sampai sini? Dan lihat Nabi tidak mendiamkan anak kecil tadi. Nabi suruh kepada orang-orang yang dewasanya, kalau yang zalim berhentikan. Tolong saudaramu yang zalim dengan memberhentikan kezalimannya. Kalau mungkin dia iseng, omelin gitu ya, jangan didiemin, tegur,
Kalau perlu dikasih nasehatin gitu, supaya dia nggak berbuat zolim kepada yang lain. Kalau ada yang terzolimi, kalau anak kecil tadi di antara anak kecil ada yang terzolimi, maka coba minta apa yang tadi terzolimi. Tolong dia. Itu apa artinya teman-teman? Iya, di satu sisi Rasulullah adalah orang yang sangat penyayang kepada anak kecil. Tapi di sisi yang lain Rasul juga memperlakukan mereka dengan tegas. Kalau ini berdampak kepada kerusakan yang semakin luas, semakin besar. Nabi tidak mendiamkan. Nabi menegur. Nabi menyuruh orang-orang yang dewasa di sana untuk menegur anak-anaknya, untuk memperhatikan anak-anaknya. Karena biasanya keributan orang dewasa juga dipicu dari keributan anak-anak. Itulah Nabi kita, memperlakukan anak kecil itu bukan dengan lemah lembut terus, tapi kalau dia salah, akan ada waktunya Nabi SAW meluruskan. Dan akan ada waktunya Nabi SAW bahkan memarahi. Akan ada waktunya Nabi SAW mengajarkan bagaimana yang benar. Mari kita contoh Nabi kita. Naam, kita cinta anak-anak kita. Kita harus bersikap lemah lembut kepada anak-anak kita. Tapi saat anak-anak kita salah, maka kita sebagai orang yang bertanggung jawab atas mereka, sebagai orang tua, sebagai ayahnya, sebagai bapaknya, sebagai orang tua, abinya dan lain sebagainya, tugas kita adalah meluruskan yang salah, menegur yang kurang tepat, meluruskan yang bengkok. Sebagaimana Nabi SAW juga memperlakukan demikian. Mungkin kira-kira ini anaknya sudah mulai agak lebih besar kali ya, sehingga sudah mulai lebih paham, dan Nabi memberikan treatment khusus bahwa bagi mereka harus segera dihentikan kezalimannya. Kalaupun yang terzalimi, maka ditolong. Itulah Nabi kita, sosok yang sangat sempurna, yang sangat tahu bagaimana memberikan sentuhan-sentuhan kepada siapapun yang ada di hadapannya, kepada yang kecil, kepada yang sudah agak tumbuh besar, dan bagaimana Nabi memberikan treatment-treatment khusus untuk supaya kita bisa teladani di kehidupan kita sehari-hari. Aku lu mata tasma'un, kira-kira itu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan mari kita terus belajar meneladani sosok Nabi kita Muhammad SAW dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.